Jadi kita akan ngebahas tentang ordal, tapi ordal di sebuah desa. Bukan tentang di organisasi, ini desa. Iya, Desa ya. Desa penari. Iya, fandom kita tercinta lah ya. Ya, desa Desa. yang di sebuah negeri bajak laut lah pokoknya. lah. Iya, jadi kalau ada kemiripan dengan fandom, jadi gue ralat kalau ada kemiripan dengan fandom kita tercinta tuh kebetulan semata. Oke. Ini fiksional ya. Fiksional. Fiksi ini Fiksional. fiksi. Dan berhubung fiksi kita tidak punya batasan kan. Kita bisa masuk jurang. Wah. Karena setiap fans Berhak bersuara. mantap sekali. Happy birthday Bang Rangge. Waduh, rasanya happy birthday aja lo anjir lo. Jadi pas ini di tag ya, doi ulang tahun. Ulang tahun keberapa Bang Rangge? Gue ada lah. Lah, Enggak, abang gue nonton. tenang, masih lebih tuaan kita ya. Tapi lu belakangan. Lu juga sama ya Bang Dik ya? Gua 27. Wah. Gua 38. Oh iya, ya udah. Ya kita masih inilah. Lu lebih tua dari gua. Gue tahun ini, tapi gue masih 38 hitungannya. Belum ulang tahun soalnya. Tapi wish-nya apa nih, Ge? Iya. Ya kalau gue sendiri sih ya semoga ya Biasanya nggak jauh-jauh. ya semoga apa yang gue cita-citakan tercapai aja lah, gitu aja. Masalahnya, cita-citanya itu apa? Spill. Adalah itu kalau itu tidak usah dibahas di sini lah. Ya lu tau lah cita-citanya. Iya. Enggak. Gue kayaknya paham nih enggak. Ini murni ini kok terkait dengan karya lah. Karya. Iya, bagus. Gak apa-apa. Enggak nih gue feeling mau diarahin ke. Enggak. Kan interpretasi masing-masing aja. Bisa beda-beda juga. Tapi apapun yang didoakan para warga fandom kan lu mengamini dong. Pasti. Kalau baik-baik. Pasti doanya semua baik-baik. Lu sini dikit dah. Oke. Ya. Dah. Itu pokoknya ya, di umur yang baru mudah-mudahan apapun yang lu rencanakan tahun ini dan tahun selanjutnya lancar. Amin. Ya, walaupun rencana itu mungkin akan menghadirkan kontroversi ya. Gua Melempar bola panas. Gak ke arah situ. Gua paham nih. Gak ke arah situ. Kontroversi di Indonesia. Kan lu Iya. pengen bikin hukum Indonesia jadi lebih Iya gimana. dong. Lu pengen jadi lawyer berprestasi dong. Kalau itu justru malah mungkin bener. Nah, kalau itu mungkin. gua mendoakan itu sebenarnya. Kalau itu mungkin. Jadi yang lu lakukan tuh menimbulkan kontroversi, ya bagus di ranah lawyer tuh bagus. Bener. Kalau emang itu beneran terwujud mungkin. Kalau Iya. kita dalam konteks itu ya. Dan kita aminin juga. Kita aminin juga. Iya. Iya. Kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang ini juga ya, tidak kalah hangat ya. Oh iya. Keributan apa kali ini? Oh iya, kita Selalu dimulai dengan keributan. Selalu Hari ada ini. soalnya. By the way gini, sebelum mulai gue mungkin harus klarifikasi dulu nih. Iya. Gue di sini mungkin akan ngebahas tentang apa yang terjadi di desa penari. Oke. Jadi dalam arti gini kan, karena gue udah janji di Twitter bahwa gue tidak akan membahas atau menubiri GOT. organisasi fandom kita tercinta atau GOT. Jadi World kalau Government. misalnya ada kemiripan ya itu emang kebetulan aja. Ya, Kebetulan kebetulan. aja. Jadi mungkin gue akan ngebahas tentang apa yang terjadi di Oke. desa penari. Atau mungkin karena ya tuntutan pekerjaan. Tentang pekerjaan. Iya. Lu janji nggak mau tubir lah ya pokoknya ya. Iya. Kita picu saja dia. Jadi Itu tugas kita ya sekarang ya. Jadi kita akan ngebahas tentang ordal, tapi ordal di sebuah desa. Bukan tentang di organisasi, ini desa. Desa ya. Desa penari. Iya, fandom kita tercinta lah ya. Ya, desa Desa. yang di sebuah negeri bajak laut lah pokoknya. Iya, jadi kalau ada kemiripan dengan fandom, jadi gue ralat kalau ada kemiripan dengan fandom kita tercinta tuh kebetulan semata. Oke. Ini fiksional ya. Fiksional. Fiksi ini Fiksional. fiksi. Dan berhubung fiksi kita tidak punya batasan kan. Kita bisa masuk jurang. Udah disclaimer-nya di awal. Ya ini fiksi. Iya. Iya.
Dongeng ini mitologi. Mitologi. Jadi ini apa cerita-cerita mitos. Cerita Ya, biasa rakyat. di desa kan suka banyak mitos kan. Betul. Ya. Nah, Betul, jadi betul. mungkin kita bicara mengenai mitos keberadaan ordal di sebuah desa. Ordal. Wow. Jadi mungkin kita Mitosnya seram juga ya. Ordal. Enggak, tapi gue seumur-umur denger cerita rakyat gitu ya, belum pernah ada pembahasan ordal gitu. Rata-rata kan siluman apa gitu-gitu. Ini ordal. Mungkin ordal bisa diasosiasikan dengan siluman. mungkin Iya kan? siluman. Ya, siluman kan Siluman. suka jadi-jadian, datang ke sebuah desa apa ya kan? Entah ada entah enggak. Iya. Suka nyari bayi gitu-gitu kan siluman kan kerjaannya kan. Biasanya juga dia punya temen di situ kan. Nah. Kalau nggak dia nggak bakal bisa masuk. Oh iya. Juga ya. Iya. Bener juga loh. Bener juga loh. Gue tuh pernah ya dalam hidup kan kehilangan sesuatu ya. Kehilangan barang ya kan. Oke. Gue bercerita ke lu nih. Gue pernah cerita ke lu berdua kehilangan barang ya kan. Nah, pas gue pikir-pikir lagi, iya nih kayaknya disinyalir ada keterlibatan orang yang ada di situ dong. Iya nggak? Oh iya. Iya. Gue cerita Karena kan ini. orang mengambil sesuatu di tempat yang dia tidak kenal kan. Iya. Iya kan? Artinya dia butuh skema, dia butuh denahnya gimana. Dia butuh timing yang bener tuh jam berapa gitu kan. Iya. Dan Dari itu mana tidak akan dia? dicapai tanpa ada kerjasama dari Dari mana Dari dia? pihak otoritas yang bersangkutan. otoritas Itu. yang bersangkutan. Minimal dia butuh informasinya kan. Hmm. Walaupun mungkin ibaratnya kalau akses enggak, minimal dia butuh informasinya. Gitu. Benar. Berarti ada keterlibatan aparat desa. Aparat desa, benar. Aparat desa ini. Keterlibatan otoritas desa Iya. atau aparat desa. Mungkin bukan Pak Kades, bukan. Tapi warga aja. warganya. Warga yang ada di situ gitu. Dan Iya, menarik. sekretaris menarik. desa Sekdes. atau apa? Wah. Iya. Istilah-istilahnya kan di desa carik ya. Iya. Iya kan, itulah pokoknya. Ini kayak gimana sih ordal di desa penari kali ini? Oke, jadi Dalam gini. tanda kutip siluman. Ya. Jadi di desa penari ini kan jadi gini, salah satu program desa penari itu kan adalah selesai, namanya juga penari kan pasti perform kan. Iya. Dan selesai perform, ya namanya juga orang pengunjung mungkin dia pengen mengabadikan Momen. di mana dia bisa berfoto bersama penari di desa penari. Mengabadikan ya. Iya. Iya. Jadi Alkisah tuh ada mitos di mana suatu saat ada dengan program ini di foto desa penari ini ada seorang pengunjung yang ingin berfoto dengan penari yang lain. Ini kayak mahasiswa KKN ya. Mahasiswa KKN, Iya, benar. Iya. Dan entah gimana caranya si pengunjung desa tadi berhasil. Ketika dia seharusnya dijadwalkan untuk berfoto dengan penari A, dia ternyata bisa berfoto sama penari B. Wah, Berarti udah mengatur sesuatu. ada yang diatur. Ada yang diatur kan? Bisa jadi ada yang diatur. Ya. Dah, di mana ketika dikonfrontir oleh warga-warga desa lain ya, si pengunjung desa ini tidak memberikan klarifikasi apa-apa dan hanya mengatakan bahwa saya minta maaf. Loh. Kalau Entah apa yang terjadi. Iya. Kalau merasa tidak salah, kenapa harus minta maaf? Nah, ini Berarti ada yang ganjil di sini. sekali lagi ini cerita fiksi dan Ini ini tidak fiksi. menuduh. Ini tidak Dan menuduh, berarti benar kalau tidak bersalah minta maaf, tapi bisa jadi ada kesalahan, dan apa kesalahannya itu sebenarnya misterius. Oke. Apakah memang ada keterlibatan ordal kah? Ataukah memang ada ya memang dianya saja yang tiba-tiba Dia- berfoto dengan penari yang berbeda Iya. tanpa keterlibatan ordal, bisa aja. Ya, atau Atau- penari A, aduh aku lagi nggak mood. Kamu gantiin deh. Lalu diganti penari B. Bisa Bisa jadi. juga. Atau penari A juga bisa. Penari B sini deh. Itu kan punya kamu. Ya aduh. Bukan punya aku gitu. Ibaratnya gitu ya. Ya aduh. Loh, dia kan datang, alasan dia datang adalah kamu. Ya udah kamu saja yang foto. Ya bisa terjadi. Berarti juga. penarinya sangat kooperatif. Kalau Penarinya penari yang kooperatif, bisa jadi ada beberapa angle nih. beberapa Iya, angle. Iya. Dalamnya ya, Bisa juga dia minta maaf karena membuat kegaduhan. bisa jadi. Bisa juga. Seperti yang netizen biasa Iya, yang viral-viral iya. kan. Bisa juga Iya. dia males ributnya. Iya. Bisa jadi sebenarnya gak ada apa-apa yang terjadi juga. Bisa jadi Iya. mungkin dia salah foto.
Bisa juga. Kayak dia awalnya berniat foto dengan apa si penari A sesuai dengan jadwal. Tiba-tiba pas keluar kayak, loh kok penari B? Oh, ternyata Bisa jadi. penari B itu adalah joki, bisa jadi. Joki foto. Ayo, buat member yang lagi, buat penari yang lagi malas foto, saya mau jadi jokinya. Bisa jadi. Jadi banyak kemungkinan, Bang. Iya, jadi bisa jadi sebenarnya kayak ini mungkin apa untuk si warga desanya honest mistake aja ya. Ya. Kayak kok gua pas lagi mau foto yang ada ini, ya udahlah. Terus tiba-tiba dituduh ordal, dituduh siluman. Oh, dituduh siluman. Padahal ya. tadi siluman gak ada. Iya, dituduh penyihir. Terlalu banyak penyihir. Terlalu banyak penyihir di desa ini. Terlalu banyak penyihir di desa ini. Iya. Makanya warga-warga desa atau warga-warga luar desa akhirnya jadi witch hunt kan berarti. Jadi witsan, padahal gak ada yang terjadi juga. Ya, jadi memburu siapa yang salah di sini gitu. Benar. Oke. Tapi gini, ini mungkin berhubung gue menyatakan bahwa gue akan membahas hukum, gue mungkin sedikit bahas soal hukum ya. Iya, iya. Dan yang paling make sense adalah yang soal tadi adanya keterlibatan gitu. Kalau dari sisi hukum ya. Ya. Karena kalau yang lain-lain kan ya udah normal aja gitu kan. Ya. Nggak ada pelanggaran hukum dong. Ya. Yes. Dan semua mengikuti sistem. Iya. Kok Ya. tiba-tiba ada yang bisa nge-glitch sistemnya gitu. Sistem desa penari tadi. Desa Ya. penari tentunya. Nah ini mungkin gue perlu sedikit ngebahas tentang sejarah pengaturan anti korupsi di Indonesia. Waduh. Jadi serius sekali. Serius, udah langsung serius ya. Berat juga ini. Tadi ngebahas cerita rakyat. Tiba-tiba ya politis. Oke, nggak Tapi apa-apa. kan kita point view-nya dari jauh dulu. Ya. Di negeri bajak laut ini. Oh, negeri seperti bajak apa sih? laut. Iya. Oh, ya. Di negeri bajak laut ini seperti apa sih? Baru nanti kita makin tajam ke Oke. desa penarinya. Oke. Nah, jadi gini, di negeri bajak laut ini, bukan Indonesia ya, negeri bajak laut ya. Ini Iya, iya. kebetulan kalau ada sama hanya kebetulan semata aja. Indonesia itu negeri tetangga kita. Iya. Ya, Ya. Indonesia negeri tangga. Jadi negeri bajak laut itu sebenarnya memang dalam tanda kutip tuh melegitimasi ordal. Oh Oke. gitu. Kenapa? Karena nggak ada pelanggar hukum sebenarnya. Oh gitu ya? Nggak ada landasan apa patokan hukumnya. Iya, jadi gini, negeri bajak laut memang secara sengaja tidak memidanakan ordal. Oh. Secara sengaja. Karena gini, jadi negeri bajak laut, jadi gini, sebenarnya masalah ordal ini nih masalah yang tidak ada hukumannya. Kenapa? Baru tahu loh ini. Iya. Iya. Gua baru tahu loh, bener. Kalau dibilang kayak, wah, bang, ordal ini gimana dari sisi hukum? Gak ada pelanggaran hukumnya. Nggak ada pidananya berarti ya? Gak ada pidananya. Dan Oke. ini kalau kita bicara dalam konteks negeri bajak laut, ini bisa jadi intensional. Kenapa? Karena negeri bajak laut itu sudah meratifikasi konvensi Perserikatan Bajak Laut. Wah, Perserikatan bajak laut. Perserikatan Bajak Laut. Jadi ada wah banyak yang Fleetnya gede. Oh, gede banget. Gede banget. konvensi Perserikatan Bajak Laut tentang anti korupsi. Iya, iya. Oke. Itu dikenal juga kalau di internasional dengan UNCAC, United Nations Convention Against Corruption. Jadi di United Nations Convention Against Corruption itu sebenarnya untuk negara-negara yang meratifikasi, sebenarnya UNCAC itu mewajibkan negara yang meratifikasi untuk membuat satu pengaturan Oke. yang melarang adanya suap di sektor swasta, bribery in private sector. Private sector ya, Yes. tapi ya. Iya. Itu sebenarnya di artikel 21, artikel 21 itu jadi Bioskop enggak? bukan. Jadi di artikel 21 UNCAC itu sebenarnya ada tuntutan iya. bagi negara-negara peserta yang meratifikasi UNCAC di mana negara bajak laut itu termasuk di dalamnya. Itu untuk membuat suatu pengaturan untuk melarang adanya penyuapan di sektor swasta. Oke. Jadi intinya ordal lah gampangnya. Iya, iya. Tapi negara bajak laut dari sejak peratifikasian UNCAC tersebut, di mana itu diratifikasi hampir 20 tahun lalu, Oke. itu kayak tidak membuat satu pengaturan apapun terkait itu sampai detik ini. Jadi dia tuh diratifikasi sekitar 2006 2007 gue lupa tanggal tahun persisnya antara 2006 dan 2007. Tapi dari sejak hampir 16 atau 17 tahun lalu, Ya. dia negara bajak laut tadi tidak membuat satu pengaturan apapun. Jadi kalau Melakukan pembiaran. iya pembiaran karena satu-satunya suap yang dilarang saat ini adalah ya suap terkait dengan pejabat publik. Oke. Kalau swasta nggak apa-apa. Gak apa-apa. Lu mau nyuap orang swasta nih, misalnya kayak lu kenal nih kayak
tadi nih misalnya kayak di sektor swasta, misalnya kayak kita bicara si aparat desa. Sorry, aparat desa mah pejabat publik anjing. Jadi beda konteks kan. Anggap aja nih misalnya desa tadi punya suatu koperasi. Iya, iya. Warung. Karang Taruna. Ini dia kata yang udah lama gua nggak denger ya. Jadi misalnya di desa tadi ada Karang Taruna. Yang Karang Taruna mengoperasikan desa penari. Ya. Penari desa penari dan warga desa atau pengunjung menyuap anggota Karang Taruna. Oh. Gak apa-apa. Boleh. Atau menyuap anggota koperasi gitu ya suap aja. Kalau dituntut tidak bisa dihukum. Gak ada, coba Nggak aja. ada. Oh. Jadi kalaupun terbukti bahwa misalnya contoh ini misalnya doang ya. Ada rekaman kayak wah ternyata si pengunjung tadi tuh yang dituduh melakukan praktek yang foto dengan penari yang harus foto sama penari A ternyata foto sama penari B. Ya. Ternyata benar-benar melakukan gratifikasi. Bahkan telak-telak ada videonya misalnya nih ya, ngasih salamnya gitu ya. Iya. Ketahuan. Iya. Atau ada chat nih misalnya kayak tolong dong ini gue pengen fotonya sama ini bukan sama ini ini ya ada ya anggap aja misalnya 200.000 misalnya uang saku ya nggak apa-apa. Wah, jadi praktek ordal di desa di negara bajak laut ya. itu tuh sesuatu yang kayak ya udah tidak ada hukum yang melarang praktek ordal di negara bajak laut. Jadi memang istilahnya negara bajak lautnya emang kayak seakan-akan melegitimasi warga negara untuk menjadi bajak laut. Kayak terserah. Yang penting lu tidak gini. Kalau kita bicara dari perspektif negara bajak laut, yang penting lu tidak menyuap anggota dari world government. Selama lu tidak menyuap pemerintah, everything's fine. Oke. Makanya jadi kayak kalau lu bicara kayak wah ini nih ada praktek kolusi di sektor swasta ya terserah orang swasta. Iya. Oh iya. Kecuali kalau kita bicara BUMN. Oke. Karena itu beda. BUMN kan itu dia ada negara di dalamnya lah. Yeah. Tapi kalau lu misalnya kayak lu menyuap HRD dari perusahaan apa gitu untuk lo jadi bisa diterima ya terserah. Ya paling ujung-ujungnya itu terserah si perusahaan swasta yang mau ngapain HRD. Misalnya kayak wah kita gak bisa terima nih bahwa kita gak bisa terima HRD kita disuap dipecat kayak ya udah. Tapi ya tadi itu mekanisme internal ini. Iya. Nah misalnya internal ternyata HRD itu adalah saudara yang punya gitu misalnya kayak ya udahlah anjing lu lu udah lu jangan sampai diulang lagi ya misalnya kayak dikasih peringatan aja terserah juga. Nggak ada kayak wah ini ada pidananya nih, nggak ada pidana. Jadi mau lu ada video, mau ada foto, mau ada bukti chat, nggak ada screenshot. Iya. Berarti kayak ibarat mungkin ada pemecatan atau ada sanksi itu berarti jatuhnya adalah SOP internal ya. Iya persis. Oke. Kalaupun misalnya kayak contoh ternyata ordala ini adalah saudara yang punya misalnya atau apalah, ya atau misalnya kayak figur-figur tertentu yang nggak bisa disentuh. Ya udah. Wah. Tapi kalau dengan alasan merugikan, tapi ya berarti benar dari organisasinya dong, berarti bukan dari masyarakat yang memidanakan, maksudnya yang melaporkan. Iya. Kecuali misalnya kayak praktek ordal ini merugikan keuangan negara misalnya itu bisa. Ya tapi tadi gimana caranya kan merugikan keuangan negara kan ada far-fetched gitu kan kayak agak kejauhan gitu. Ya gimana caranya dari foto tiba-tiba negara rugi kan hampir nggak mungkin kan. Jadi terserah. Atau kecuali tiba-tiba desa penari tersebut jadi milik BUMN. Nah, baru beda urusan. Beda perkara. Ambil alih diakuisisi BUMN. Nah, lo. Atau diakuisisi Kementerian Pariwisata misalnya, itu bisa. Jadi semua penari di desa penari itu jadi pegawai negeri, ya, PNS. Bener. Dan untuk para staff-staffnya tuh jadi PNS juga. Benar, itu baru. Kalau lu melakukan penyuapan kepada PNS, itu ada pidananya memang. Ada penyuapan. Ya. Disitulah pidana terjadi. Kalau kita bicara hukum ya. Jadi kenapa? Jadi gini, kalaupun misalnya gue tidak membuat janji tersebut, emang gak ada pelanggaran hukum ya. Oke. Jadi jadi ini kayak kaitannya kenapa gue tidak membahas soal hukum di sini? Ya memang gak ada pelanggaran hukum. Jadi kalaupun gua nanti suatu saat misalnya kayak membuat satu thread, post atau tweet ya atau apalah penyebutannya terkait dengan ini,
ya memang gue paling sejauh-jauh akan menjelaskan kenapa ini kenapa ini bukan pidana. Karena gini, jadi ini mungkin sedikit pengetahuan juga ya untuk kalian yang lagi kuliah hukum atau jadi hukum pidana ini kan sebenarnya tujuannya kalau kita bicara dari teori pembentukan hukum itu adalah sebagai salah satunya ya representasi sikap tindak yang tidak diinginkan oleh penguasa atau ingin dicegah oleh penguasa atau untuk menjaga ketertiban umum. Contoh nih kayak kenapa sih pembunuhan itu dilarang? Karena penguasa tidak ingin kita membunuh satu sama lain. Ya. Nah, tapi ya itu clear lah. Harusnya gak ada negara yang tidak menjadikan pembunuhan sebagai pidana. Tapi perdebatan ini akan muncul secara keras di misalnya kayak judi. Ada negara yang mengkriminalisasi judi kayak Indonesia, dimana kalau lo judi lo ada pidananya, maka judi online ada pidana. Tapi ada negara yang kayak judi ya terserah. Ya contoh misalnya kayak tetangga kita deh. Misalnya ada di Genting Highland gitu kan kayak atau Singapura gak mungkin Singapura mengkriminalisasi judi orang dia sendiri judi bisnis kan itu jadi itu udah istilahnya sama tetangga kita jadi gini perbedaan hukuman tindak pidana terhadap judi antara ya misalnya kita bicara Indonesia sama Singapura karena kan Indonesia emang tadi really benar-benar mengkriminalisasi judi itu aja menunjukkan istilahnya representasi dari badan legislatif ya atau penguasa lah di sini tentang sikap tindak apa yang tidak diharapkan ada di rakyatnya. Dan berarti kalau untuk pemerintah Singapura lu judi aja terserah atau kayak badan legislatif Singapura gitu pembuat undang-undang Singapura ya terserah lu mau judi. Ya kita bahkan we will facilitate you anyway. Tapi kalau untuk Indonesia gak bisa. Indonesia tidak mau warganya berjudi. Nah ini sama dengan ordal. Untuk kalau kita balikin ke ordal tadi, mungkin ada negara-negara lainnya yang bagaimana dia mematuhi UNCAC. Dia mematuhi pasal 21 UNCAC, bribery in private sector, dia mengkriminalisasi adanya penyuapan di sektor swasta. Indonesia enggak. Iya. Jadi negeri bajak laut juga tidak menerapkan itu juga. Mirip nih kayak Indonesia Mirip kayak Indonesia. Kayak negeri tetangga kita. Negeri bajak laut yang dimana desa penari ada di dalamnya tidak memfasilitasi tidak membuat satu pengaturan yang memidanakan penyuapan di sektor swasta. Oke, clear ya. Udah clear soal ordal berarti. Berarti jatuhnya ya bener itu moral aja. Moral sama paling sanksi sosial aja kayak bahwa kalau misalnya memang ternyata sistem ini bisa diordalin gitu kayak berarti ya lu sistem ini gak murni gacha. Kayak ini bukan keberuntungan, ini soal kedekatan. Iya. Tapi kalau kita nih namanya juga di negeri bajak laut kan ya. Kadang ada yang pasal-pasal yang dikaret-karetin. Misalnya si orang ini yang tadi dia ada orang yang nggak suka. Gue nggak suka dengan kelakuannya dia gitu. Iya. Gimana caranya nih? Dia mengganggu ketertiban umum misalnya gitu. Contoh dikaret-karetin, membuat kegaduhan gitu. Itu bisa nggak kayak gitu-gitu? Sulit karena kalau kita bicara membuat kegaduhan tuh justru kayak orang yang menuduh ordalnya itulah yang justru bisa dipidana karena membuat kegaduhan. Malah balik ya? Balik. That's why 28 ayat 3 UU ITE. Jadi yang kayak gini, misalnya kayak gimana sih ngebuktiin ordal ini kan juga agak susah ya. Dalam arti kayak yang menuduh ordal nih. Dia jadi gini, 28 ayat 3 UU ITE itu adalah barang siapa yang menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerusuhan untuk kegaduhan di masyarakat itu ada pidananya. Let's say misalnya kayak si orang yang dituduh ini nih, dituduh pakai ordal ini, dia bilang bahwa lu bohong. Mana bukti kalau gak ada mana buktinya kalau ada ordal? Dan dia gak bisa ngebuktiin. Ya bisa dan dia bilang bahwa ini ada kerusuhan nih gara-gara atau pencemaran nama baik. Dia merasa dirugikan kan ya, merasa nama gue jadi rusak kan, pencemaran nama baik. Malah bisa dituntut balik tuh orang. Iya, bisa dituntut balik. Jadi justru makanya kayak negara bajak laut ini itu sangat melindungi ordal. Kalau lu ngeributin ordal, lu nggak bisa ngebuktiin itu di sosial media atau di internet, media elektronik, lu bisa dituntut. Tapi gue penasaran. Misalnya gini nih. Gua kan misalnya Mas Wil ya. Mas Wil terlibat ordal untuk bisa settingan posisi duduk. Oh iya gitu. iya. Misalnya contoh ya di Desa Penari. Oh iya. Jadi gue bisa lurus ke member yang penari yang gue mau. Iya. Oke. Dan gue nggak suka. Tapi gue punya
screenshot chattingannya Mas Will sama lu misalnya. Lu ngasih tahu gua upload ke media sosial. Tapi kan itu ordal basically bukan pidana. Iya. Dan gue bilang, nih buktinya kalau Mas Will telah melakukan settingan gitu misalnya. Nah itu yang bisa nggak Mas Will ngelaporin gua? Bisa. Jadi gini. Ini mungkin kalau apa lu pada perlu tahu ya. Menarik loh ini. Pasal pencemaran nama baik yang dulu diatur di 27 ayat 3 dan sekarang di UU ITE 2024 nih diatur di pasal 27A tidak mewajibkan berita yang dituduhkan adalah berita bohong. Dalam arti gini, lu bisa menuntut orang lain atas pencemaran nama baik atas sesuatu hal yang benar. Anjir. Karena gini, kalau lu lihat di 27A UU ITE itu tuh jadi ketentuan yang digunakan adalah frase yang digunakan adalah suatu hal. Suatu hal itu kan ya suatu hal. Dalam arti mau bohong mau enggak bisa aja. Jadi kalau lu bohong, lu bisa kena. Kalau lu bener, lu bisa kena. Bisa kena juga. Suatu hal. Subjektif berarti ya? Iya, suatu hal tuh kayak sesuatu yang kayak menuduhkan suatu hal. Jadi suatu hal tuh bisa bohong bisa enggak. Abstrak ya. Jadi lu mau bukti ini bahwa ini bener nih terjadi nih. Suatu hal gak? Suatu hal. Kena. Jadi kalaupun lu punya bukti, ya lu bisa kena. Ya makanya kenapa UU ITE itu pencemaran nama baik itu sering diributin karena karet. Ya, karena tadi suatu hal. Lu punya bukti pun lu yang kena. Jadi dan kayak berarti hati-hati Anda. Ingat, Lu main viral-viralin aja gitu kan. Indonesia atau negara bajak laut tadi sangat mendukung praktek ordal. Lu bayangin, ordal gak bisa dipidana. Dan kalau lu ngeblow up praktek ordal tadi, lu yang dipidana. Kena pidana. Berarti hati-hati nih yang tinggal di dua negara ini ya, negeri bajak laut sama Indonesia. Hati-hati. Iya. Agak mirip tuh. Iya. Agak miripnya. Wow. Jadi emang segitunya lu bayangin kayak makanya yang tadi kan kayak kita bilang tuh hukum pidana tuh merepresentasikan keinginan penguasa. Ya, penguasa kita tuh sangat melindungi ordal di sektor swasta. Kalau kita bicara sektor publik memang beda. Kalau sektor publik berarti kalau lu tadi kan lu kayak kalau bicara Indonesia tuh lu ngenyuap PNS, ya itu beda perkara. Ada itu pidananya, ada itu pidananya. Pidana. Tapi kalau lu nyuap tadi karyawan perusahaan apalah atau tadi Karang Taruna, lu bisa dituntut. Oh wow. Gak ada pidananya itu, udah gak ada pidananya. Lu mau koar-koar, lu mau ribut kayak apa juga kagak ada pidananya. Lu mau laporin Polda, Polsek, Mabes Polri, gak ada pidananya. That's why jadilah pemenang. Jadilah ordal tersebut. Tapi kita bukan tahu. jadi ordal tersebut, jadilah orang yang memiliki koneksi ke ordal tersebut. Iya, kan maksud gua, lu jadi orang itu mendingan. tapi ya untuk ada di posisi itu juga tidak mudah dong. Enggak. Iya kan? Iya dong, lu nggak mungkin lu orang random tiba-tiba punya kesaktian itu dalam tanda kutip gitu. Tapi sebenarnya di Desa Penari juga sebenarnya banyak yang warga desa ya akhirnya jadi pengurus Desa Penari sebenarnya. Makanya mungkin dia punya mungkin ada kedekatan sebelumnya kan. Teman mainnya zaman dulu, teman nongkrongnya, gitu kan, nongkrong gitu. Ini mungkin gimana kalau kita sambil baca komentar bisa. warga di Penari karena gue inget banget ada komentar seperti ini. Oke. Bentar, ini gue cari dulu bentar. Oke. Itu wait gua kita hashtagin apa sih ini? Suara Fandom Ordal. Suara Fandom Ordal nih dia nih. Ini ada nih dari ayam bakar MLN MLK. Wah. Anjir, gua sekalian promosi. Gua enggak tahu siapa ini. Namanya. Ordal. Jadi dia ngomong nih. Jadi ordal ini kan dikarenakan karena banyak sih juga staff yang dulunya juga wota. Oke. Apalagi adanya rumor kalau wota bisa satu circle dengan staff. Jadi bagaimana mencegah terjadi konflik of interest tersebut? Ya. Gini, kalau kita bicara kita bicara hukum dulu ya. Kalau bicara hukum, jawabannya adalah tidak bisa. Nggak bisa diapa-apain. Udah nggak bisa diapa-apain ya. Tadi udah jelas ya. Udah jelas. Kayak konflik of interest ini gak bisa dicegah karena tadi gak ada pidananya. Kalau mau ngebuktiin bahwa lu pakai foto, pakai bukti chat, pakai video gak bisa. Oke. Nah, oleh karena itu gimana? Sanksi sosial. Jadi kembali gini. Apa yang kalian ributkan nih? Apa yang kalian lakukan di fandom? Itu benar in a way. Karena satu-satunya yang bisa mencegah praktek ordal ini semakin masif adalah sanksi sosial. Itu doang. Keributan warga, keributan masyarakat, keributan fans. Ya. Jadi kalau dibilang kayak keributan ini berguna nggak? In a way berguna karena ya itu yang satu-satunya
yang bisa dilakukan oleh para fans atau kayak para pengunjung, para warga desa Penari ini ngeributin itu. Iya, Oke. tapi kalau orang yang diributin itu memiliki power dari sisi hukum, dia sangat aware gitu Iya. ya. Ya dia bisa aja dong ngebabat orang yang ributin dia. Bisa. Bisa kan tadi kan? Bisa. Kasusnya itu. Ya dan Oke. gini, kalau let's say misalnya lu kenal gua ya lu teman gua ya, gua pasti akan nge-cover lu kalau lu diributkan sama Iya. Oh. ya, kita beda hukum kalau mau. Tapi tadi memang benar ya memang yang bisa dilakuin yang ngeributin. Mau gak mau. Iya. Sanksi sosial. Oke. Dipanis. Dan gue punya angle lain nih ya. Gimana? Gue punya angle lain nih. Menurut gue juga di satu sisi orang pengen kan, gue yakin punya super power itu kan. Jadi si A sebagai yang disinyalir sebagai ordal, si B adalah orang yang ributin dia, memberikan dia sanksi sosial di sosmed gitu apa gimana gitu kan. Tapi si B ini kan cuma nggak tahu posisi si A aja. Dalam arti kalau lu punya kekuatan yang sama dengan si A, gue yakin lu juga mau. Itu tone yang persis dibawain sama ada tweet namanya ada akun Wota Langit itu nge-tweet hal yang sama persis dan itu diributkan. Itu diributkan. Diributkan itu kontroversial sekali. Tapi gini, maksudnya Iya. gua tidak mendinai bahwa pasti orang seperti itu ada. Pasti Tapi ada. ada juga mungkin ya. Ini karena Iya. gue kebetulan kenal nih orang yang justru dia sangat gak pengen sama ordal. Karena dia bilang kayak serunya gua di fandom ini itu ada dari gacanya. Ya itu masing-masing orang ya. Ada yang ngelihat serunya, ada yang ngelihat ngapain gue capek-capek ini gitu. Ya, tapi While pasti gue ada. punya koneksi gitu kan. Dan gini, fakta bahwa keberadaan orang-orang yang manfaatkan ordal ini ada ya berarti ya memang Iya. akan selalu ada. Dan ordal itu kan menurut gue juga nggak bisa terhindarkan gitu. Apalagi perusahaan besar ya. Maksudnya gini, penarinya banyak gitu kan. Penari banyak, staff mungkin juga banyak segala macam. Ya masa iya nggak ada oh no sepupu kamu pengen nonton. Susah tuh katanya dia. Kan nyokapnya nih yang bilang nih, nyokapnya. Sepupu kamu tuh pengen nonton tuh, dia katanya verify susah. Coba deh. Lalu dia bilang kan ke Karang Tarunanya nih. Tolong ya si ini dengan nomor apalah ini, nomor anggota sekian, tolong bisa dimasukin ya gitu. Untuk hari ini. Itu nggak terhindarkan menurut gua. Nggak terhindarkan loh. Dia punya saudara atau dia punya keluarga, dia punya temen. Gue pengen dong segala macam gitu. Bisa aja sih. Iya kan? Yang nggak usah jauh-jauh deh. Ini aja restoran ini gitu kan. Kalau anda sebagai teman saya pengen, gue pengen makan di hari ini dong. Biar kata lagi penuh ya gue cariin slotnya kan kasarnya gitu kan. Iya. Itu contoh simpel gitu. Ini namanya ya udah teman gue pengen datang, pengen berkunjung gitu-gitu segala macem, pengen makan. Ya udah ini di jam segini lo bisa nih. Walaupun mungkin kalau secara umum gue bilang lagi full segala macem gitu. Nggak terhindarkan gitu maksud gue. Ya mungkin gini, Keadaan yang lu sebagai orang yang angle lu yang lu di dalam susah juga itu. Gue jadi ketawa karena emang Tori Bro udah sold out sampai Agustus. Iya. 1 bulan full ya. Tapi kan kadang ada yang titipan kan, maksudnya kayak IC-nya tuh udah yang udah All I Can See udah full. Sudah full bulan sampai Agustus udah full semua. Sebulan udah full gitu. Ya tapi tadi kalau misalnya mungkin Iya. ada keluarga gua gitu yang pengen kayak Gua Mas Will. cariin gitu. Maksud gua cariin bukan berarti gua maksain yang udah full, bukan, tapi mungkin ada yang cancel. Jadi gua cek dulu jadwalnya. Ada yang cancel nih tanggal ini. Lu mau nggak? Jadi gua tawarin balik. Jadi ini keadaannya bukan gua maksain yang udah ada. Kalau yang udah full ya udah full, jelas. Tapi kalau misalnya ini ada yang cancel nih di slot ini tanggal segini jam segini. Lu mau nggak gitu? Enggak. Ini lo kalau customer ada yang denger siap-siap diamuk. Gua WL kalah sama ordal. Tapi untuk pengunjung Tori Bro, gua gak bakal lakuin itu konten. Itu belum terjadi. Gua anti ordal.
Itu belum terjadi. Iya, enggak. Bukan belajar, tidak terjadi. Tidak terjadi. Kita memperhatikan etika. Sama etika, iya. Kalau lu potong WL, aja nih part. iya. Tapi emang seru-seru gitu berarti apa all you can eat apa sushi di Toribro Terus ya? banget, terus. Yep, mirip-mirip kayak antrian ini aja, antrian verif di Desa Penari. Ya mungkin. Iya, makanya gitu. Seperti dibahas minggu lalu. Iya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan yang sudah verif di Desa Penari, dia di hari H, aduh gua nggak bisa dateng, gua sakit, gua ada kerjaan lain, akhirnya dia nggak jadi datang. Dan di mana? Nah, slotnya kosong, ya kan? Kenapa tidak? Nah, Iya. ibaratnya ada target omset harian yang harus dicapai. Kalau kasus-kasus ini banyak, misalnya yang dalam satu hari yang cancel taruhlah 10 sampai 15 kan lumayan kan? Sebenarnya sih kalau kita bicara omset enggak ya, karena kan kalau dari sistem sekarang tuh kita kita bayar, kita top up duluan nih. Ya. Dan kita apply. Kalau misalnya kita keterima ya udah emang duitnya pasti kepotong. Jadi Yeah. mungkin tuh bukan omset harian tapi lebih kepada istilahnya kayak duit ngopi Karang Taruna. Tapi kan bisa juga, ya bisa. Bisa. Ya, tadi berarti perbandingan aja ya. Itu kalau di restoran tuh. Iya, di restoran. Kalau restoran begitu, full, tapi di hari H ada yang nggak bisa datang 5 orang. Ya udah, kalau ada yang bisa gantiin 1-2 orang aja kenapa enggak gitu. Ya meskipun karena tadi ada waiting list juga ya. Waiting list. Maksudnya kan waiting listnya didulukan. Waiting listnya diduluin. Iya. Orang-orang yang nanyain di hari itu akan di-approach duluan. Ini ada yang cancel di jam segini. Itu juga yang waiting list nggak selalu ngambil. Yang waiting list kalau misalnya di jam itu dia nggak bisa, ya dia nggak jadi ngambil dong. Pasti. Karena yang kosong cuma di jam itu gitu. Dan disitulah kalau siapa tahu ada teman yang berminat. Nah, kadang Oke. kita tawarin juga berarti gitu. Ya nggak ada salahnya tetap. Iya. Boleh kan private sector. Boleh. Iya, kan bukan BUMN. Kenapa diribut? Ada. Kecuali investornya. BUMN. Nah itu baru nggak bisa. Nyapuinnya lumayan susah nih nyapuinnya. Oke, Oke. Nah coba Bacaan lagi ya. Iya. baca lagi. Gitu. Nih. Jadi lupa Oh, baca. ini ada komen dari ini nih salah satu warga desa favorit kita, Siapa itu? Arya Morigano. Arya Morigano. Mantap. Dia adalah ini, dia mengatakan hal yang mirip dengan apa yang dikatakan oleh Bung Will. Walaupun pergerakan bawah tanah seperti ini bisa dibilang merugikan beberapa dan bahkan bisa banyak pihak, tapi kalau sisi simple, seperti kata pepatah, kapan ya adalah caraku mengekspresikan bahwa aku juga mau. Nah, jujur dia. Iya mendingan kayak gitu ya. Iya. Siapa yang nggak mau? Iya. Orang ngiri sama Superman karena bisa terbang. Ya, lo kalau dikasih kemampuan itu, lo mau terbang nggak? Mau. Iya dong. Emang kacau ini kan kualitas kita sangat ordal friendly ya. Ini kan katanya Asian value. Oh benar Asian value ini. Value. Nih, gue ada yang menarik nih. Boleh. Dari Acil and Friends. Oke. Ya. Setelah melihat kasus ini, apakah kemungkinan terjadinya adanya tindakan gratifikasi antara saudara-saudara dengan Jot? Ya. Dengan melihat kasus tersebut, artinya budaya negeri ini sudah diadopsi oleh JOT. Ya. Ya tadi ya. Karang Taruna. Asian value. Asian Ya. value. Pertanyaannya, apakah ada kemungkinan kecurangan dalam voting SSK? Wah. Ini topik Konspirasi dalam yang lebih besar lagi kan, besar merembet lagi. kemana-mana dong. Ya, benar. Kan sekarang kita udah sampai di satu kesimpulan kalau ordal itu boleh secara nggak bisa dipidana. Iya. Bukan boleh. bukan boleh tapi nggak ada pidananya. Nggak ada pidananya, nggak bisa pidananya. dipidananya. Ya. Nah, berarti kalau misalnya nanti apakah ada kecurangan di show-show yang lain di ini, apakah gimana nih? Ini voting besar ini. Voting besar Ini untuk Marineford. Gini. Marineford dunia bajak laut ini. Mungkin kalau misalnya mau Perang besar. lo perlu jadi gini, apakah ordal itu bener-bener gak bisa ditangani sama sekali? Ya mungkin sebenarnya bukan gak bisa total ya, tapi Ya. lo perlu mengkonstruksikan itu dengan suatu tindak pidana lain. Contoh penipuan atau penggelapan. Karena kalau penggelapan itu ada pidananya, Even di swasta ya. even di swasta. Oke. Terus
Atau misalnya kayak mungkin undang-undang perlindungan konsumen ketika ada kerugian material. Itu bisa. Misalnya kayak apa? Kok gue udah ngevote sekian tapi yang menang tuh kayak apa penari yang lain yang gue yang gue curiga misalnya contoh. Jadi tapi gini, it will not be easy. Ya, tapi itu udah ada pagernya lah intinya karena ini kan yang sesuatu yang benar-benar bisa merugikan pihak lain karena kita juga udah mengeluarin duit untuk itu ngeluarin materi. Iya, dalam jumlah yang enggak sedikit juga. Iya. Dan semuanya juga melakukan hal yang sama gitu kan. Betul. Maksudnya Marineford ini, Marineford. Dari mana-mana. berarti masih bisa dikutak-atik lah ya. Ya, secara jadi hukum ya. secara hukum masih bisa. Jadi apalagi kan gini, kalau lu ngelaporin ke instansi yang berwajib, lu bilang kayak kerugiannya berapa? Misalnya kalau lu bilang kerugiannya kayak 50 juta, 100 juta itu adalah sesuatu yang tidak bisa di-ignore juga. Oke. Kayak apa ya kepolisian begitu dengar itu juga gak akan kayak yang belum tentu ya, tapi maksudnya ada kemungkinan mereka juga akan anggap ini secara serius juga. Wah, apa ini kerugian yang apa gak sedikit nih. Iya. Jadi apa kalau kita bicara di voting SSK tadi gini, apakah ada kemungkinan ordal? Ya sebenarnya sih ada kemungkinan dan potensinya ada. Ada dan mungkin ya apa dari kabar burung yang beredar pernah terjadi. Oh wow. Ya. Kabar burungnya dulu gimana? Ini kan desa penari. Desa penari. Jadi gini, penari. Ini saling mitos ya. Jadi mitos. Contoh. Balik lagi kita ke cerita rakyat nih. Ini kita bicara simpel aja nih. Contoh misalnya kayak orang tuh kalau misalnya dulu zaman dahulu kala ketika lu nonton nonton perjuangan desa penari, lu akan mendapatkan kode voting. Oke. Dan kode voting itu kan nggak semua kadang-kadang dibiarkan berserakan saja di teater desa penari. Iya. Terus kode voting itu mau diapain dong? Apa didiemin aja? Ya enggak lah. Ada bisnisnya. Iya, ya sisanya tahu lah. Iya. Jadi kayak kalau lu mungkin mengenal Karang Taruna, lu bisa nanya kayak brother, sister, yang ada di dalam, tanpa menyebut gender ini ya. Iya. Abang lah, abang. Kak. Kan genderless. Iya, kak genderless. Non binary. Karang Taruna. Iya, Kak. Iya, Kak. Boleh gak kode voting itu tuh mungkin yang terjadi bukan orang nanya, ditawarin. Oh wow. Lah berarti misalnya Karang Taruna itu punya teman. Kayak, Kak, ini nih ada kode vote berserakan. Mau gak? Ini ada misalnya anggap aja ada 100 kode vote. Segini aja. Dan biasanya tawarin tuh harganya tuh jauh lebih murah daripada kalau lu beli di Handshake atau lu beli 10, bisa sepertiganya lah. Iya, bisa sepertiga atau seperempat malah. Yang dimana untuk kayak warga desa penari kayak ya itu no brainer, kayak sesuatu yang siapa yang nggak mau. Terjamin nggak? Kalau nggak ada ngomong aja nanti diganti yang lain. Diganti kalau ada show berikutnya. Udah. Jadi actually mungkin bisa ada 1-2 fans, ada 1-2 warga. Ada 1-2 warga tuh yang bisa ngevote dengan lebih murah untuk penari yang didukung ya. Tadi dari atau misalnya dapat dari entah mana gitu. Karena dulu tuh kabarnya tuh ada satu provinsi gitu yang entah gimana caranya tuh bisa dapetin kode vote dengan harga lebih murah, entah gimana caranya ya. Jadi actually emang ini tuh bukan pertarungan yang fair juga. Tapi ya apa sih yang fair sebenarnya di Indonesia kan? Iya, tapi kan di situ bisa kelihatan gimana kuatnya sebuah fans daripada si penarinya ini kan sebenarnya. Lu anggota-anggota lu juga sekuat apa, bisa punya link ke sini, bisa punya duit, tergantung bisa fleet. Iya. Karena memang pada akhirnya kan SSC kan pertarungan segala lini kan. Kayak lu pertarungan duit, ya duit jelas. Karena kan kalau nggak ada punya duit lu gak bisa nge-vote. Nggak bisa. Koneksi, iya. Karena mungkin dari koneksi-koneksi itu lu bisa dapetin mekanisme
yang dimana lu bisa dapetin harga secara lebih murah mungkin. Ya. Bahkan informasi yang tadinya ketutup gitu ya. Misalnya, oh ini udah berapa nih, udah berapa. Dia tahu petanya seberapa. Oh kurang segini. Iya. Ya. Informasi itu juga jadi suatu resource juga, kayak lu bisa prediksi. Lah artinya bisa lu targetnya adalah 16 besar misalnya. Kalau lu tahu kayak berapa vote yang ada di 16, kayak sekarang berapa sih anjing? Kayak segini kayak kira. Oh ya udah selesai. Kayak ya udah kita kalau segini aja selesai. Iya. Ini kuat-kuatan power, kuat-kuatan haki nih ya. Iya. Untuk menghadapi peperangan besar lu butuh fleet besar. Dan fitur-fitur yang ada di dalam fleet ini yang bisa ngedukung lu kan. Benar. Dan bajak lautnya seberapa kuat gitu kan. Iya. Makanya mungkin ada bajak laut yang memilih mundur saja. Iya. Daripada pulang-pulang kapal hancur nggak dapat apa-apa ya kan. Tapi Kasarnya emang gitu. sebenarnya perang besar ini gara-gara apa sih? Nah, Gara-gara sayang. Ya. Wah, sayang mulu. sayang mulu bukan? Apa? Gara-gara waro kali. Waro. Karena ada war dalam waro.